Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah, pengaruh Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selamat belajar, dan terus semangat. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia menjadi pelajaran penting dan pedoman hidup buat generasi di masa sekarang dan generasi berikutnya. Masuknya Islam berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, pengaruh Islam tersebut terus berkembang sampai sekarang. Berikut, pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia di beberapa bidang. Pengaruh Islam dalam bidang kebudayaan. Berkembangannya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia, tidak langsung menggantikan dan memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Namun, lebih pada upaya mengakomodasikan dengan cara modifikasi dan penyesuaian terhadap ajaran-ajaran Islam. Sehingga, terlihat adanya kesinambungan hasil kebudayaan dalam proses akulturasi. Akulturasi adalah, proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih. Sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru, tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. 1. Seni bangunan. Bentuk bangunan masjid kuno, memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemiripan tersebut, terlihat pada atap tumpang, menara, dan makam. Berikut penjelasannya. Atap tumpang. Pada bangun masjid kuno terdapat kemiripan dengan kebudayaan masa sebelum-sebelumnya. Misalnya, pada Masjid Demak, yang memiliki atap bersusun, atau tumpang tiga, dan mustaka di puncaknya. Tumpang tiga melambangkan ajaran akidah, yaitu, Islam, iman, dan ihsan. Ada juga berpendapat melambangkan syariat, thorikot, hakikat, dan makrifat. Kemudian, bangunan menara. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Menara Masjid Kudus, mirip sekali dengan bentuk bangunan Candi Jawa Timur, yang telah diubah fungsinya dan diberi atap tumpang. Berikutnya, bangunan makam. Kompleks pemakaman Sultan-Sultan Mataram di Imogiri, berada di tempat yang tinggi, yaitu, daerah perbukitan gugusan Pegunungan Seribu. Pemilihan lokasi makam di tempat-tempat yang tinggi ini juga menunjukkan bentuk kesinambungan tradisi masyarakat dari masa praaksara, dan Hindu-Buddha. Yang kedua, seni ukir. Seni ukir pada masa Islam, merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Terdapat pahatan-pahatan di tiang, dinding, dan pintu masjid, serta gapura-gapura dengan menggunakan ragam hias, yang terdiri dari pola daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Kemudian, ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi. Pada masa Islam pertengahan, tidak ada lagi pahatan dan ukiran patung-patung dan lukisan hidup, ataupun manusia. Karena, dalam ajaran Islam hal itu dilarang. Selanjutnya, pengaruh Islam dalam bidang politik. Pada masa Islam, sistem pemerintahan yang digunakan sama dengan masa Hindu-Buddha, yaitu monarki. Perbedaannya adalah, pada sebutan raja menjadi sultan, dan pada dasar pengendalian kekuasaan, yang menerapkan nilai-nilai Islam. Berikutnya, pengaruh Islam dalam bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha, berlaku sistem kasta, yang secara tegas membedakan masyarakat ke dalam 4 golongan, yaitu, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Setelah Islam masuk, sistem kasta memudar. Karena, dalam ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Meskipun demikian, dalam kehidupan sosial di masa Islam, masyarakat sangat menghargai dan menghormati kepada kelompok masyarakat tertentu, dengan sebutan kiai, ataupun sunan, disebabkan ketinggian ilmunya. Selanjutnya, pengaruh Islam dalam bidang agama. Sebelumnya masyarakat Indonesia menganut agama Hindu-Buddha.
dan sebagian masih mempertahankan kepercayaan terhadap roh halus. Setelah Islam masuk, sebagian besar masyarakat beralih menganut agama Islam. Hingga saat ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Demikian tadi, video pembelajaran tentang pengaruh Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia. Dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.